Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membacakan hasil presentasi kami benda asteroid, komet, meteor, meteorit, dan meteorit. Perkenalkan, nama saya Nasya Maivina. Perkenalkan, nama saya Nuri Nur Akilah. Perkenalkan, nama saya Siti Zuleha. Perkenalkan, nama saya Dris Novela. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmati. Ini definisi singkat dari sejumlah benda antariksa yang kerap ditemukan namun membuat bingung. 1. Asteroid. Ini adalah sisa bebatuan dari pembentukan planet-planet di tata surya. Mereka kebanyakan mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter dengan ukuran berkisar sebesar mobil hingga planet kerdil. 2. Komet. Komet bisa diartikan sebagai bola salju ruang angkasa yang kotor. Sebagian besar komet terbentuk dari es dan debu yang berasal selama kelahiran tata surya pada periode 4,6 miliar tahun silam. Kebanyakan komet memiliki orbit yang stabil di bagian luar tata surya dengan melewati Neptunus. 3. Meteorit. Meteorit adalah asteroid kecil atau remah-remah komet atau planet yang pecah. Ukurannya mulai dari sebutir pasir hingga batu selebar 1 meter. Ketika meteorit bertabrakan dengan atmosfer sebuah planet, mereka berubah menjadi meteor. Jika meteor ini berhasil melewati atmosfer dari sebuah planet dengan selamat dan kondisinya masih utuh, maka disebut meteorit. 1. Asteroid. Selama ribuan tahun, penampakan sebuah komet menimbulkan ketakutan dan kekaguman di kalangan umum. Astronom pada zaman dulu percaya bahwa kemunculan komet membuatkan kematian pengeluaran dan menentukan hasil perang. Sedangkan para astronom modern tahu bahwa komet adalah sisa lapisan es dari bahan yang membentuk tata surya kita pada miliaran tahun lalu. Whewell adalah ilmuwan yang pertama menggambarkan komet sebagai bola salju kotor atau konglomerat massa atau campuran yang terjadi dari macam-macam unsur, gas dingin dan debu beku. Bola salju itu kemudian membentuk inti pusat sebuah komet yang ukurannya kurang dari beberapa mil menurut NASA. Ketika sebuah komet mendekati matahari, nukleus atau inti memanas dan es mulai menyumblim dari padat menjadi gas. Proses itu menghasilkan atmosfer di sekitar komet yang dapat tumbuh hingga ribuan mil, yang kemudian disebut koma. Tekanan radiasi dari matahari mengembuskan partikel debu dalam koma untuk menghasilkan ekor komet yang panjang dan cerah. Sedangkan ekor kedua terbentuk ketika partikel surya berenergi tinggi mengionasi gas, menciptakan ekor ion terpisah. Perbedaan antara komposisi asteroid dan komet kemungkinan berasal dari cara dan tempat keduanya dilahirkan, tulis Britt Hussein, seorang profesor astronomi di Beloit College di Wisconsin. Meski asteroid dan komet terbentuk pada saat yang sama, namun mereka tidak tercipta dengan kondisi yang sama, kata Hussein. Tata surya terbentuk dari nebula matahari, awan gas, dan debu di pusat nebula. Matahari dilahirkan sesuai keruntuhan gravitasi. Karena keruntuhan inilah yang melepaskan panas. Wilayah pusat nebula lebih panas dan lebih padat, sedangkan daerah luar lebih dingin. Asteroid terbentuk di dekat pusat nebula, di mana hanya batuan atau logam yang bisa tetap solid di bawah suhu ekstrim. Komet terbentuk di luar Procelene, tempat yang cukup dingin bagi air cair dan gas seperti karbon dioksida untuk membeku. Karena itu, komet umumnya hanya ditemukan di ujung tata surya di dua daerah bernama Kuiper Belt dan Oort. 2. Komet.
Selama ribuan tahun, penampakan sebuah komet menimbulkan ketakutan dan kekaguman di kalangan umum. Astronom pada zaman dahulu percaya bahwa kemunculan komet menubuatkan kematian pangeran dan menentukan hasil perang. Sedangkan para astronom modern tahu bahwa komet adalah sisa lapisan es dari bahan yang membentuk tata surya kita pada miliaran tahun lalu. Fred Whipple adalah ilmuwan yang pertama menggambarkan komet sebagai bola salju kotor atau konglomerat massa atau campuran yang terjadi dari beberapa macam unsur, gas, dingin, dan debu beku. Bola salju itu kemudian membentuk inti pusat sebuah komet yang ukurannya kurang dari beberapa mil. Menurut NASA, ketika sebuah komet mendekati matahari, nukleus inti memanas dan es mulai menyublim dari padat menjadi gas. Proses itu menghasilkan atmosfer dari sekitar komet dan dapat tumbuh hingga ribuan mil, yang kemudian disebut koma. Tekanan radiasi dari matahari menghembus partikel debu dalam koma untuk menghasilkan ekor komet yang panjang dan cerah. Sedangkan ekor kedua terbentuk ketika partikel surya berenergi tinggi mengionisasi gas, menciptakan ekor ion terpisah. Perbedaan antara komposisi asteroid dan komet kemungkinan berasal dari cara dan tempat keduanya dilahirkan. Tulis Britt Saring-Hussein, seorang profesor astronomi di Beloit College di Wisconsin. Meski asteroid dan komet terbentuk pada saat yang sama, namun mereka tidak tercipta dengan kondisi yang sama. Kata Saring-Hussein, tata surya terbentuk dari nebula matahari, awan gas, dan debu. Di pusat nebula matahari dilahirkan melalui keruntuhan gravitasi. Karena keruntuhan inilah yang melepaskan panas, wilayah pusat nebula lebih panas dan lebih padat, sedangkan daerah luar lebih dingin. Asteroid terbentuk di dekat pusat nebula, di mana hanya bebatuan atau logam yang bisa tetap solid di bawah suhu ekstrim. Komet terbentuk di luar force line, tempat yang cukup dingin bagi air cair dan gas seperti karbon dioksida untuk membeku. Karena itu, komet umumnya hanya ditemukan di ujung tata surya di dua daerah bernama Kuiper Belt dan Oort Kou. Meteoroid, meteor, dan meteoroid. Meteoroid adalah bantuan ruang angkasa yang asal mulanya dari tata surya, tidak lebih besar dari 1 meter dan kadang-kadang hanya seukuran sebutir debu. Meteoroid terlalu kecil untuk dianggap asteroid atau komet, tetapi banyak juga meteoroid yang merupakan pecahan dari asteroid atau komet. Beberapa meteoroid pada planet atau bulan dengan objek tertentu. Jika meteoroid merupakan atmosfer sebuah planet seperti hanya bumi, mereka menjadi meteor atau biasa disebut bola api atau bolide. Cahaya berapi yang dilepaskan oleh meteor ketika mereka terbakar di atmosfer bisa tampak lebih terang daripada planet Venus. Itulah sebabnya mereka mendapatkan julukan bintang jatuh. Menurut NASA, para ilmuwan memperkirakan lebih dari 48 ton 43.500 kg material meteoritik jauh ke bumi setiap hari. Jika sebuah meteor mampu bertahan saat melalui atmosfer dan sebuah di tanah, maka disebut meteoroid. Ketika bumi melewati jejak puing-puing yang ditinggalkan oleh sebuah komet, maka kita di bumi akan disuguhi pemandangan hujan meteor. Hujan meteor Perseid adalah salah satu yang paling spektakuler yang terjadi setiap tahun. Sekitar 12 Agustus
pada puncak 50 hingga 75 meteor per jam dapat dilihat jika langit cerah. Perseid disebut oleh meteor yang terputus dari komet Swift-Tunnel. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah mineral yang paling melimpah di permukaan bumi adalah Brigmaltes secara teoritis dan mungkin merupakan mineral yang paling melimpah di bumi. Tetapi hanya ada di mantel terestrial bawah dan oleh karena itu tidak dapat dilaksanakan untuk penelitian ilmiah melalui cara ini karena ketidakmungkinan mengumpulkan sampel nyata dari mantel terestrial saat ini dan juga menurut kepada peneliti arsitek